Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merahmati kita dengan memberi kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi dan silaturahim, mendapatkan kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga serta meraih kesuksesan hidup dengan hidayahnya, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Tema kita pada siang ini adalah afiat yang dimohonkan. Afiat itu memiliki 3 arti ya. Jadi ada 3 arti afiat. Makna atau arti afiat yang pertama adalah kesehatan yang prima. Ya. Kemudian sehat sejahtera. Jadi sudah sehat sejahtera. Dan ini selalu kita mohonkan ketika kita berdoa ya, di antara 2 sujud. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud itu ada doa diajarkan minta afiat di antaranya. Minta diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan sudah pada hafal semua ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa tuh yang kita mohon kepada Allah ketika kita sedang duduk ya. Pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampuni semua dosaku. Itu yang pertama tuh. Warhamni, ya Allah kasihi dan sayangi aku ya. Minta rahmat. Pertama minta magfirah. Wajburni, ya jembarkan ya. Ya. Jembarkan hidupku. Maksudnya cukupkanlah segala kekuranganku. Karena manusia itu selalu kurang ya, ya. Jadi kurang harta, kurang sehat, kurang cantik, kurang seksi. Ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang ajar. Jadi wajburni minta ditutupi kekurangan. Minta dicukupi kekurangan. Baru warfa'ni, angkat aku, tinggikan aku ya. Yaitu kedudukanku, tempatku, derajatku di sisimu. Minta diangkat tuh. Warzuqni, dan beri aku rizki. Wahdini, beri aku hidayah, beri aku petunjuk, bimbing aku. Wa'afini, baru kemudian apa Bu? Ya, berilah kesehatan kepadaku. Ya. Baru wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Ampuni dosaku pertama, terakhir maafkan kesalahanku. Ini sudah dibuat sih materinya, yaitu maaf yang dimintakan, afiat yang dimohonkan. Ya. Jadi pertama ketika duduk di antara sujud minta apa? Minta ampunan atas dosa. Baru terakhir ditutup minta maaf dari segala macam kesalahan. Di dalamnya ada rahmat, ada kecukupan, ada derajat, ada rezeki, ada hidayah.
ya, dan ada kesehatan. Jadi afiat yang pertama artinya apa? Sehat. Ya. Kemudian dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi apa? Sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutun yaumihi faka'annama ya. Apa? Hizat lahu dunya," katanya ya. Jadi siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, merasa aman loh, pada diri, keluarga dan masyarakat. Dirinya aman, keluarganya aman, masyarakatnya aman, bangsa dan negaranya aman. Kemudian diberi kesehatan badan, ya, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, ya, punya sembako, ya, 9 bahan pokok, ya, ada minyak goreng, apalagi Bu, nah, beras, ya, nah, lauk, ya, telur, daging dan sebagainya. Nah, siapa yang aman kemudian apa? Disehatkan, kemudian memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dia telah terkumpul pada dirinya, ya, yang namanya dunia. Jadi dunia itu sebenarnya pertama sehat, Yoy. Pertama sehat. Yang kedua aman. Yang ketiga ada makanan. Ya. Aman, sehat, makan. Aman, sehat, makan. Gitu, Bu. Itu namanya dunia. Gitu. Jangan mikir macam-macam, Bu. Itu aja. Sehat, aman, makan. Gitu ya. Gitu. Makanya di pengajian itu harus ada dunia akhirat, Bu. Ya, dunianya sorga, ridho Allah, rahmat Allah, itu akhiratnya ya, Pak. Ya, dunianya ya makanan, kesehatan, sama Bu, keamanan dan kenyamanan. Kan di YouTube ada, Bu, Ustadz lagi ngajar, dikejar-kejar pakai pisau ya, Bu, ya. Nah, itu dikejar-kejar Ustadz, lagi ngajar ibu-ibu kalau nggak salah itu. Kemudian ketika Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengundang seorang badui untuk makan, dan dia semangat menawarkan menu hidangannya seraya berkata, "Ini adalah makanan paling enak." Jadi seorang budak diundang, dikasih makanan yang enak. Kemudian diyakinkan ini makanan paling enak. Ya. Kemudian sang badu mengatakan, bukan roti atau kokimu yang enak. Jadi bukan yang masaknya pintar masak dan masakannya enak dan lezat, bukan itu. Ya. Tapi kesehatan yang membuat makanan itu nikmat. Ya. Jadi kalau tidak sehat, makan apapun tidak enak. Ya, kalau tidak sehat, makan apapun tidak nikmat. Ya. Jadi saya punya tetangga, Bu. Itu cucunya ada 20, Bu. Satu rumah. Jadi mertua, menantu, anak, cucu. Itu di tempat itu, Bu, satu rumah. Kalau pagi-pagi saya mau berangkat ke pesantren, di depan rumah tuh cucunya, anaknya, ya, makan nasi, 1 piring mentung apa, Bu, ya? Ya. Sedangkan tahunya segede gini, Bu. Segini, nggak pakai daging. Tapi beberapa tahun kemudian anaknya tinggi besar, Bu. Padahal makannya nasi sama tahu doang. Tahunya segede gini, Bu. Ya, itu namanya sehat wal afiat. Ya.
Jadi yang menumbuh kembangkan itu ternyata bukan daging, bukan tahu, tapi Allah, Bu. Ya. Itulah yang disebut sehat, ya. Dan afiat. Yang kedua, afiat itu artinya najah, keselamatan. Ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Selamat ketika di rumah, selamat ketika keluar rumah bepergian. Kemarin itu, Bu, jadi macet, tapi sama yang di belakang nggak ketahuan macet. Dalam kecepatan tinggi, tabrakan beruntun, Bu. Ya. Kemudian apa? Orang-orangnya pada mental keluar semua, Bu. Ya. Rata-rata berapa orang itu, Bu? Ya. Itu si kepalanya, wajahnya atau belakangnya kena aspal jalan tol. Keluar semuanya darah. Mati semua, Bu. Mati semua, Bu. Ya? Iya kan nggak tahu mau macet. Yang di belakang juga sama. Tuh. Itu. Kalau ya, daerah tol, di tol masih tol apa? Tol ini yang sering terjadi tuh. Ya kan sekitar kilometer 90 dia. Itu. Ya. Jadi kalau Allah mau mematikan tuh gampang banget, ya, Bi. Jadi kaca kok bisa pecah, ya. Dan orang semuanya pada keluar, mental keluar, Bu. Seperti anaknya siapa, Bu, yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya mau terlempar berapa, ya? Iya. Tapi kalau Allah mau menyelamatkan, mau menghidupkan, hidup. Padahal itu bayi. Ya. Sementara supirnya, si Vanessa-nya, suaminya mati semuanya, Bu. Itu pun dalam kecepatan tinggi, Bu. Ya. Nah, itu lawan daripada afiat, nggak selamat itu, Bu. Nggak selamat. Ya. Saya juga pernah diantar sampai ini, Bu, sampai Pelumpang, Bu. Ya, dari Sukabumi, dari mana lupa lagi itu. Ya. Itu. Kemudian pas sampai ke Pelumpang, sekalian ngantar saudaranya. Kata saudaranya, "Bang, tidur aja di sini." Ya. Kata dia, "Enggak, tanggung." Pulang ke Cibubur. Gitu. Itu daerah tol Cibubur, Bu. Ya. Semuanya meninggal, Bu. Ya. Satu mobil. Iya, suaminya, istrinya, anaknya, ya, semuanya meninggal, Bu. Satu keluarga meninggal semua, Bu. Coba kalau dia nginap dulu jadi Pelumpang. Nah, itulah yang namanya ajal, yang namanya takdir, yang namanya kecelakaan. Nah, afiat itu artinya najah. Ya, najah itu keselamatan. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, "Ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah." Ya. Ya Allah, ajarkan kepadaku, ya, ya, sebuah doa yang aku akan meminta, ya, dengan doa itu kepada Allah. Qala, kata Rasulullah, "Salillaha al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyat. Jadi kalau mau berdoa, mintalah afiat kepada Allah. Minta kesehatan, minta keselamatan. Pamakustu ayyaman thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah alimni syai'an as'aluhullah. Ya. Beberapa hari kemudian datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku doa yang dengannya aku akan meminta kepada Allah." Apa kata Rasul? Faqala li ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, ya, wahai paman Rasulullah. Ya. Apa katanya? Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat di dunia dan di akhirat. Minta sehat di dunia, minta sehat di akhirat. Sehat di akhirat itu di surga, Bu. Di surga itu sehat terus, nggak bakal sakit. Sedangkan sakit di akhirat, di neraka, Bu. Sakit selamanya, Bu. Ibu mau sehat selamanya, mau sakit selamanya? Nah, kalau mau sehat selamanya, minta afiat di dunia dan di akhirat. Doanya gimana? Allahumma inni as'alukal afwa. Allahumma inni as'alukal afiyata, atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu, pertama al-afwa, maafmu
dari kesalahanku. Baru wal afiyata, afiat. Minta disehatkan, minta diselamatkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga al-afiyat itu perlindungan. Ya. Ya. Perlindungan. Ya. Sehingga ya, kita aman di dunia, ya, aman di akhirat. Itu sebelum tidur kita berdoa, ya. Allahumma aslamtu nafsi, ya. Apa lagi, Bu? Wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri wa alja'tu dhahri rabbatan wa rahbatan, ya. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, ya. Itu kan ada itu, Bu, ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku lindungkan dirimu kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu. Ya, di sana aku lindungkan punggungku kepadamu. Karena tidak ada tempat berlindung selain aku. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada Al-Quran yang engkau turunkan dan kepada Nabi yang engkau utus. Ya. Jadi kalau kita tidur kemudian mati, Bu, matinya husnul khotimah. Ya. Minta perlindungan kepada Allah. Jadi afiat itu perlindungan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami. Afiat didefinisikan sebagai barro minal asqam wal balaya. Itu afiat, loh. Yang dimaksud dengan afiat itu adalah bebas dari penyakit dan musibah. Sekarang kita sudah bebas dari virus COVID-19. Tapi sudah bebas dari musibah belum, Bu? Ya. Nah, kalau afiat itu tidak hanya bebas dari penyakit, tapi juga bebas dari musibah. Bebas dari musibah. Kemudian afiat yang dimohonkan adalah doa yang dimohonkan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap pagi dan petang. Ternyata kita minta afiat itu sehari berapa kali? 2 kali. Ya. Pagi sekali, petang sekali, ya, gitu. Ada doanya, bukunya kecil ya, Al-Ma'thurat. Ya itu, Ibu suka dibaca nggak pagi dan petang? Bukunya kecil, Bu. Di sana diantaranya minta supaya dikasih kesehatan, dikasih keselamatan, dikasih perlindungan, gitu. Sehat, aman, selamat, ya, karena dapat perlindungan dari Allah. Sehari 2 kali. Ya. Pagi sekali, petang sekali. Ini doanya, Bu. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Kalau ini enggak pakai wawu, ya. Ya. Allahumma inni as'alukal afwal afiyata fid dunya wal akhirah. Atau mungkin ada yang kelewat, ya. Kalau yang sering kita dengar, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Karena ada orang yang selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat, ya. Korupsi miliaran tapi enggak ketangkap KPK. Di akhirat bisa lolos nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi afiat di dunia itu sehat di dunia, apalagi, Bu? Selamat di dunia dan aman di dunia. Ya. Nah, dalam kitabnya yang bernama Nasoihul Ibad, ya, ini kitab di pesantren dulu, ya. Saya ada di sono
kitab-kitab lama tuh di atas. Dulu sering saya baca itu. Ya, enak juga itu Bu, bagus-bagus. Cuman ini tidak disebutkan hadisnya Bu, riwayat siapa. Jadi Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujah. Afiat itu ada 10 macam Bu. Yang kita minta kepada Allah itu afiat di dunia dan di akhirat itu ada 10 macam. Ya. Yang pertama, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 afiat di dunia dan 5 afiat di akhirat. Ya. Kemudian fa ammal lati fid dunya, maka adapun afiat di dunia itu pertama al ilmu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita minta afiat di dunia, maka jangan berhenti menuntut ilmu. Datangi setiap majelis ilmu, sebab di sana ada afiat. Dapat ilmu, dapat afiat. Ya. Dengan ilmu insya Allah sehat. Ya. Dengan ilmu insya Allah aman. Dengan ilmu insya Allah selamat. Jadi ilmu itu afiat. Yang kedua apa? Wal ibadah ya, ibadah Bu, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa saum, ya, bisa kurban, bisa haji, bisa umroh. Nah, itu afiat ya, karena tidak semua orang sehat itu bisa ibadah. Makanya sehat wal afiat, sehat dan ibadah Bu ya. Tidak semua orang kaya bisa berzakat, infak, sedekah. Ya, maka kalau orang kaya rajin zakat, infak, sedekah, dia sehat wal afiat. Ya. Kemudian apa lagi Bu? Wa rizqu minal halal, rezeki yang halal. Ya. Ngapain banyak juga kalau tidak halal, nggak bakal puas Bu. Ya. Jadi rezeki yang tidak halal itu jangankan puas, cukup juga tidak Bu. Ya. Minta rezeki yang halal. Ya. Gitu. Rezeki yang halal mah jangankan banyak Bu, sedikit juga cukup insya Allah. Ya. Sedikit cukup. Ya. Kemudian apa lagi? Wasabru ala syiddah, sabar ketika menghadapi ujian yang sangat berat. Misalnya kematian, itu berat kematian tuh. Ya. Ridwan Kamil itu diuji dengan anaknya ya Bu ya. Ya. Ibrahim juga diuji dengan anaknya. Ya. Harus disembelih ya Bu ya. Demikian pula Nabi Nuh, anak kesayangannya nggak ikut naik ke atas perahu Bu. Ya. Karena dia percaya kalau naik ke gunung pasti afiat, pasti selamat. Ternyata airnya itu melampaui gunung, ya mati juga. Demikian pula Nabi Lut, istrinya mati juga ya Bu ya. Itu ujian yang sangat berat. Ya. Ada wanita punya istri namanya Fir'aun Bu. Ibu mau punya istri Fir'aun? Suami Fir'aun? Ya. Ini ujian berat punya suami Fir'aun Bu. Dan ternyata dieksekusi, dihukum mati oleh suaminya Bu. Dibunuh oleh suami sendiri. Karena dia hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada suaminya yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namanya siapa? Ah, iya. Benar. Ya. Gitu. Mati. Ya. Jadi disuruh lompat di ketinggian, disediakan penggorengan yang berisi minyak mendidih. Jadi macam-macam itu hukuman Firaun itu. Ya. Tapi begitu dia mau loncat, dia berdoa, ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah di sorga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi sebelum jasadnya nyentuh minyak goreng, ya, atau minyak mendidih, ya, maka nyawanya dicabut terlebih dulu. Jadi nggak merasakan Bu. Walaupun dia matang di penggorengan, ya. Seperti Nabi Ibrahim, ya, walaupun dibakar hidup-hidup dengan api yang sangat besar,
kayu bakar yang sangat banyak dalam lubang yang sangat besar. Begitu apinya padam, maka dia sehat walafiat, aman dan selamat. Ya, karena api yang asalnya panas, dia hamba Allah, diperintahkan oleh Allah untuk jadi dingin, Bu. Kuni bardan wassalaman. Ya. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Ya. Begitu, ya. Kita harus yakin semuanya tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dibiarkan menyembelih anaknya, tapi Allah tidak mengizinkan. Ya. Nabi Ismail itu disembelih, jadi nggak mempan itu, Bu, pisaunya. Tapi begitu, ya, Nabi Ibrahim itu lulus, ya, menjalani ujian yang sangat berat, kata Allah, sudah cukup. Ini ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian kata Allah, kami ganti itu Ismail, ya, dengan sembelihan yang sangat besar. Jadi tadinya mau menyembelih anaknya, ditukar dengan menyembelih sembelihan yang sangat besar. Itulah sejarah kurban, Bu. Ya. Dimulai dari anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, kemudian pada puncaknya dijadikan ujian yang berat dari Allah untuk Ibrahim dengan harus berkurban dengan anaknya yang paling dicintainya. Ini wasabru ala syiddah, ya. Sabar ketika menghadapi ujian yang berat. Ya. Setiap orang pasti dapat tuh ujian yang berat, Bu. Ya. Kemudian wasyukru ala nikmah, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi jangankan nikmat Allah yang di luar, Bu. Ada rumah, ada sawah, ada kendaraan, ada anak, ada suami, ya, ada mertua yang baik, misalnya, tetangga yang soleh, ya, ya, kontrakan yang banyak, kebun yang luas, ya. Ya. Tapi nikmat yang ada pada diri juga dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bisa dihitung dengan matematik, Bu. Ya. Ibu mau dibeli kepalanya 1 miliar? 1 triliun mau nggak kepalanya dibeli, Bu? Nggak mau kan? Mahal banget ini kepala. Ada artis, saya lupa lagi namanya, Bu. Artis yang pahanya paling mulus, Bu. Itu diasuransikan waktu itu berapa miliar, Bu? Ya, diasuransikan pahanya, Bu. Itu siapa yang jago sepak bola itu, Bu? Dikasih kaki, Bu. Itu dikontrak 1 tahun berapa triliun, Bu? Mahal kaki ya, Bu? Kaki ibu mahal gak, Bu? Dia mah pahanya laku diasuransikan, Bu. Paha kita laku gak diasuransikan, ya? Ya. Terus ini tuh tadi, Bu. Kakinya setahunnya berapa triliun dia dapat. Belum asuransinya, ya. Luar biasa, Bu. Ya. Kalau mau menghitung nikmat Allah. Ya. Tadi nikmat sehat, ya, Bu, ya. Yang bikin makan enak itu, ya, ya, baru terasa ketika umur bertambah, ya, Bu, ya. Ya. Dikasih sakit gigi aja coba, Bu. Ya. Makan enak nggak dikasih sakit gigi? Nggak bakal enak, Bu. Ya. Nggak bakal enak. Nah itu afiat di dunia. Ada berapa? Ada 5. Yang kedua, afiat di akhirat. Ya, ada juga, ya, 5. Wa ammal lati fil akhirah, dan apapun nikmat afiat di akhirat itu, fa innahu ya'ti malakul maut birahmat. Ya. Saat sakaratul maut, ya, ketika nyawa dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka yang datang menyambut, membawa ruh kita adalah malaikat rahmat. Ya, gitu. Jadi nanti ada malaikat yang disebut an-nazi'at, malaikat yang mencabut nyawanya itu dengan keras, dengan kasar, dengan cepat, gitu ya. Gitu. Ada namanya an-nazi'at.
Tapi ada malaikat anasyitot, Bu, yang mencabut nyawanya itu dengan pelan-pelan, perlahan, ya. Jadi lama banget, sedikit-sedikit, gitu. Iya. Nah, sedangkan nanti ada 2 malaikat tuh. Ya, ada malaikat yang mengambil ya nyawa setelah dicabut orang yang beriman, itu malaikat rahmat. Ya, bawa kain putih bersih, ya, wangi sewangi kasturi. Karena begitu dicabut nyawanya juga harum, Bu. Harum. Tapi ada malaikat azab, Bu. Ya. Dia menjemput, mengambil, mengkafani, ya, dengan kafan di sono, ya bukan kafan di sini, yang bau busuk, Bu. Bau busuk, Bu. Ya. Allah kuasa, Bu. Jangankan menjadikan bau busuk ruh, Bu. Bau busuk jasad sejak dia mati sampai sekarang bukan tambah hilang, tambah bau, Bu. Ada, Bu. Ya, yaitu jasadnya Presiden Turki, ya, Bu. Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Jadi dia dikuburnya tuh di dalam gedung yang besar, Bu. Jadi kalau orang ke sana baru nyampe di pintunya aja baunya udah menyengat, Bu. Dan itu sampai sekarang, Bu. Ya, nggak hilang-hilang baunya, Bu. Dan kuburannya itu ditindih dengan batu berapa ton, Bu. Sebab kalau tidak ditindih mental kuburannya, Bu. Itu Allah perlihatkan di dunia, Bu. Ini bukan sulap, bukan sihir, Bu. Benar-benar ini, ya. Laknat Allah diperlihatkan, ya. Gitu. Kalau zaman Rasul sampai sekarang kuburan Abu Jahal, Bu. Abu Jahal bau banget, Bu. Ya. Bau banget. Padahal di sana padang pasir, ya. Padang pasir, kering. Kalau jasad itu kan cepat hancur, ya. Cepat hilang. Ini nggak kering-kering. Jadi ditakdirkan bisa jadi jasadnya itu sampai sekarang basah, busuk dan menebar bau yang menyengat. Ya. Sampai dikuburnya saja oleh keluarganya nggak dikubur normal, ya. Dikuburnya itu dengan cara ditimpukin batu, Bu. Sama anaknya, sama saudaranya timpukin. Sebab bau banget itu, Bu. Bau banget, Bu. Ya. Maaf, bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Bu. Abu Lahab, Bu. Abu Lahab. Ya. Kemudian yang selanjutnya, afiat yang kedua, ya. Apa, Bu? Walutfu, ya. La yaru'uhu munkar wa nakir fil qabri. Ya. Afiat yang kedua ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dengan lemah lembut, Bu. Lemah lembut ditanyanya, ya. Ketika 7 langkah orang-orang yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan kuburannya, ruhnya dimasukkan ke dalam jasad yang baru, hidup lagi, didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir, ditanya, tapi ditanyanya dengan lemah lembut, nggak menakutkan, ya. Itu afiat yang ketiga, yakunu aminan fil faz'il akbar, aman dalam kaget yang besar, tidak mengalami kiamat kubro saat tiupan pertama malaikat Israfil. Walaupun 1 kali ditiup, ya, gunung tercabut, Bu. Ya. Kemudian air di laut semuanya tsunami, Bu. Ditumpahkan ke daratan, Bu. Tiba-tiba lautan menyala, Bu. Ya. Kemudian gunung diangkat, bumi diangkat, dibenturkan. 1 kali benturan. Kemudian hancur lebih halus daripada debu. Kemudian tiba-tiba langit retak, langit pecah, langit belah. Kemudian ambruk. Kira-kira kejadian yang seperti itu kalau terjadi tiba-tiba kaget nggak, Bu? Nah, kita kalau tidak mengalami itu, diamankan dari peristiwa itu, namanya apa? Afiat, Bu. Namanya afiat itu, Bu. Ya. Afiat di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, tumha sayyi'atuhu, Bu. Dihapus semua kesalahan. Ya. Semua kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan.
Maka afiat yang ketiga yang keempat tuh. Dihapus semua kesalahan. Dan selanjutnya ya, wa tuqbalu hasanatu, semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima. Kesalahannya dihapus, kebaikannya diterima. Dan yang kelima apa? Yang keempat ya. Yamuru ala sirati kal barqil lami. Nanti pada saat di sirat, sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Ya. Ya. Pertama alam mahsyar, ujungnya pintu surga, Bu. Ya. Jadi antara alam mahsyar terakhir sampai surga dibentangkan yang namanya asirat. Ya. Ya, lebih panjang daripada Suramadu. Benar, Bu. Ya. Nah, orang yang bisa ya sampai ke pintu surga ya, dalam kecepatan secepat apa Bu di sini, Bu? Secepat kilat. Nah, itulah namanya afiat. Ya. Sebab nanti ada yang susah, jangankan lari, jalan aja susah, Bu. Ya. Seperti ada ibu-ibu ke pengajian jalannya susah banget, Bu. Nggak nyampe. Tapi kalau ke pasar cepet banget, Bu. Nah, itu di akhirat ada yang jalannya itu seperti kilat. Itulah yang disebut afiat. Cepat nyampainya, Bu. Dan yang kelima, ya, liyadkhula jannah fis salamah. Ya. Jalannya cepat, masuk surga dengan selamat. Ya. Sebab ada yang masuk surganya itu baret-baret, Bu. Ya. Karena di akhirat itu ada pengait yang terbuat dari besi, Bu. Ada yang kekait, ya. Ya, ada kekait, keangkat, baru nyemplung ke neraka. Iya. Gitu. Nah, kemudian afiat yang dimohonkan adalah afiat agama, afiat dunia, afiat keluarga, dan afiat harta. Ya. Ini bagian daripada zikir pagi dan petang. Itu lanjutannya tuh. Jadi Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan afiat dalam agama, dalam dunia, dalam keluarga, dan dalam harta. Dalam hartaku. Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan kemudian afiat yang dimohonkan adalah tertutup aurat tuh, ya. Bukan hanya bajunya bagus, ya, tapi auratnya tertutup, ya. Karena di surga itu semua penghuninya mau laki-laki ataupun perempuan auratnya tertutup. Ketika makan buah huldi tiba-tiba auratnya terbuka, nggak boleh tinggal di surga, Bu. Ya. Dia keluar dari surga, diusir dari surga, diturunkan ke bumi gara-gara makan buah khuldi, kemudian auratnya terbuka. Jadi ibu-ibu mau masuk surga, tapi auratnya diumbar, nggak bakal masuk, Bu. Nggak bakal masuk, Bu. Jadi tutup yang harus ditutup. Ibu yang susah itu suruh nutup apa, Bu? Nutup kaki, susah itu, Bu. Takut disebut meriang, Bu. Iya. Padahal kan tadi aurat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Tapi kalau pakai sendal tertutup apa? Ya. Sendal apa yang tertutup, Bu? Oh iya, sepatu buat boleh tuh. Masa pakai kaos kaki nggak malu, pakai sepatu buat pakai kaos kaki malu, pakai sepatu buat nggak malu. Ya. Ya. Emang ada, Ibu meriang ya? Itu kan yang ngomong begitu ya lahirnya manusia ya, sebenarnya adalah setan, gitu. Saya punya santri itu naik beca, tukang beca nanya, "Neng, nggak malu pakai kerudung?" Gitu. Nah, si santri itu pinter, "Emang abang juga nggak malu pakai kolor?" Gitu. Kalau di Bandung
Di Bandung itu tukang beca pakai kolor, Bu. Di sini enggak ya? Enggak. Di Bandung mah pakai kolor, Bu. Kata si santri itu, emang abang nggak malu pakai kolor? Diam dia nggak nanya lagi. Ya. Jadi yang kedua, aman dari rasa takut tuh. Dijaga, dilindungi dari segala arah. Selamat dari musibah dan bencana, serta tidak mati binasa karena bencana alam sebagai azab Allah. Ya. Seperti kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Lut, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, semuanya mati karena bencana. Berarti dia tidak dapat afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah melengkapi doa pagi dan petang dengan membaca Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi admatika an ugtala min tahti. Ya, ini luar biasa, Bu. Ya. Dibacanya 2 kali sehari, Bu. Ya Allah, tutuplah auratku, tentamkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar tidak dibenamkan ke dalam bumi. Ya. Kemarin waktu tsunami di Sigi, ya Bu, ya. Itu berapa banyak yang dibenamkan ke dalam bumi. Ya, bukan rumahnya, orangnya juga dibenamkan. Seperti dibenamkannya si Korun, Bu. Atau umat Nabi Lut setelah dihujani batu. Nah, kita sering mengenal doa selamat, ya Bu, ya. Nah, doa selamat itu biasanya ada dalam kitab yang suka dipakai berjanjian, ya, ada tuh. Ya, itu namanya doa selamat. Ini bagus, Bu, ya, populer di masyarakat. Menjelaskan tentang afiat juga, Bu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami berdoa keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasadi, ya, afiat pada jasad. Kemudian wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi, ditambah ilmu, diberkati rizki. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat di waktu mati. Wa magfiratan ba'dal maut, ampunan sebelum mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami saat sakaratul maut atau mabuk kematian. Wa najata minan nar, selamat dari api neraka. Kemudian wal afwa indal hisab, dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Apalagi ada doa sapu jagat. Doa sapu jagat pasti semuanya amal. Hafal, ya Bu, ya? Pasti semuanya hafal. Dan di dalamnya ada minta afiat juga, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201. Ya. Silakan, ada waktu 5 menit sebelum ditutup, Bu.